Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabitri Rahayu dengan NIM 212180066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan juga Pengembangan atau Research and Development dengan judul Pengembangan Media Educam Ular Tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 SD Negeri Kebon Kliwon. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang. Dan latar belakang yang pertama adalah perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Saat ini, pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka yang diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 yang penerapannya dilakukan secara bertahap hingga saat ini yang bertujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang berkepanjangan akibat dari pandemi, menurut Rahmawati pada tahun 2022. Nah, kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru dalam mengajar dan kebebasan siswa dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, serta menjadikan lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran yang bermuatan dalam 6 elemen karakter profil pelajar Pancasila. Nah, 6 elemen karakter profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang kedua ada berkebinekaan global, yang ketiga ada gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, implementasi dari profil pelajar Pancasila itu dapat diterapkan melalui pembelajaran matematika. Nah, matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang erat dalam kehidupan manusia. Banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari manusia yang mengharuskan penggunaan konsep matematika. Oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan konsep yang baik pada ilmu matematika menurut Nabil pada tahun 2021. Nah, meskipun dituntut untuk memiliki pemahaman konsep yang baik pada matematika, namun pada kenyataannya berbanding terbalik. Saat ini, banyak pelajar di Indonesia memberikan label tersendiri pada mata pelajaran matematika, yaitu matematika merupakan salah satu pelajaran yang sulit dipelajari. Selain itu, matematika juga dipandang sebagai salah satu mata pelajaran yang menakutkan, membosankan, dan tidak menarik. Hal ini itu menurut Permatasari pada tahun 2021. Dari hal-hal tersebut itu menimbulkan suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan harapan guru, bahwasanya siswa itu sering tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, kemudian kan banyak juga siswa yang tidak mengerjakan tugas pada pembelajaran matematika. Nah, hal ini dikarenakan matematika dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sifatnya itu abstrak sehingga sulit diterima dalam pikiran siswa. Nah, hal ini bukan merupakan salah satu faktor dari siswa sendiri, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhinya adalah bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi pada saat pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran matematika masih banyak dijumpai guru yang menggunakan metode ceramah sebagai strategi belajar yang dilanjutkan dengan pemberian materi dan diakhiri dengan pendalaman materi berupa tugas-tugas menyelesaikan soal. Hal ini menurut penelitian dan akhirian 2021, sehingga kurangnya inovasi dan variasi yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran matematika itu terlihat dan juga membuat salah satu faktor kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan di SD Negeri Kebon Kliwon, terutama di kelas 6. Didapatkan hasil berupa analisis kebutuhan dan juga analisis materi. Yang pertama, analisis kebutuhan, satu, keterbatasan sumber bahan ajar. Nah, keterbatasan sumber bahan ajar ini sehingga membuat guru menjelaskan materi dengan hanya berpedoman pada buku siswa dan buku guru, serta materi yang didownload dari internet saja. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, serta penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kurang variatif dan juga bersifat satu arah. Analisis materinya itu yang pertama, kesulitan memahami materi operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, kesulitan memahami konsep perkalian dan juga pembagian dari bilangan bulat. Nah, siswa itu pada kenyataannya mereka masih merasa kebingungan bagaimana bisa konsep negatif dikali positif hasilnya negatif, dan bagaimana bisa konsep negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, dari permasalahan yang ada itu ditawarkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan melalui pengembangan media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, diharapkan dengan adanya media ini
Dengan adanya media pembelajaran itu dapat menggambarkan materi matematika yang abstrak sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami dan juga menguasai materi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat ditangkap pada tahun 2019. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan sumber belajar hanya pada guru, buku siswa, dan materi yang diunduh dari internet. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran seperti laptop hanya mempunyai 4 buah dan LCD proyektor hanya memiliki 1 buah. Kemudian, keterbatasan penggunaan media dalam pembelajaran biasanya menggunakan media papan tulis, laptop, dan juga LCD proyektor saja. Yang terakhir ada materi pembelajaran matematika yang sulit dipahami siswa adalah konsep materi operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 sekolah dasar sesuai dengan prosedur pengembangan research and development. Kemudian yang kedua ada bagaimana kelayakan media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 sekolah dasar sesuai dengan prosedur pengembangan research and development. Kemudian ada tujuan penelitian yang pertama menghasilkan produk berupa media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 sekolah dasar sesuai dengan prosedur pengembangan research and development. Yang ketiga untuk mengetahui kelayakan media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya ada spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu media edukasi ulang tangga yang terintegrasi profil pelajar Pancasila akan dikembangkan di SD Negeri Kebon Kliwon. Kemudian media edukasi desainnya itu dibuat melalui aplikasi Canva, kemudian dicetak menjadi banner berukuran 60 cm x 60 cm, dilengkapi dengan pion dan juga dagu yang berasal dari bahan plastik ringan. Kemudian media edukasi ulang tangga didesain dengan lintasan meliuk dengan jumlah petak 1-50 petak. Desain dilengkapi dengan beberapa tanda untuk melengkapi permainan inovasi dari permainan ulang tangga, yaitu petak bertanda lampu, kemudian petak bertanda buku, petak bertanda bom, petak bertanda bintang 1, dan juga petak bertanda bintang 2. Kemudian yang selanjutnya media edukasi ini dilengkapi dengan kartu materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat yang disajikan dalam cerita pendek, kartu pertanyaan, dan kartu hukuman untuk bermain yang didesain melalui aplikasi Canva. Kemudian media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila ini berupa gotong royong, mandiri, dan juga berpikir kritis. Manfaat dari penelitian itu ada dua, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis itu dapat memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca mengenai kelayakan pengembangan media edukasi ulang tangga. Yang kedua, manfaat teoritis bagi siswa meningkatkan motivasi dan juga antusias belajar. Yang kedua, bagi guru untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan juga keberhasilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah itu menambah sarana dan prasarana sekolah guna mendukung penyampaian materi. Selanjutnya ada asumsi pengembangan, bahwasanya saat proses pembelajaran media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila itu belum pernah diterapkan oleh guru pada materi operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, memberikan kesan belajar yang menyenangkan, dan mempermudah dalam memahami materi operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila dapat membantu guru untuk menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, memberikan pengalaman belajar tadi di dalam kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, ada kajian pustaka, yaitu kajian yang pertama ada kajian teori terkait media pembelajaran, edukasi, pembelajaran matematika di sekolah dasar, materi operasi hitung bilangan bulat, kurikulum merdeka, profil dan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan yang pertama itu ada penelitian Destianingrum dan Arini tahun 2023 dengan judul pengembangan media laut atau lompat aksi ulang tangga pada pembelajaran matematika materi pengukuran waktu dan panjang kelas 4 di sekolah dasar. Kemudian ada penelitian Fabrianti pada tahun 2022 dengan judul pengembangan media permainan ulang tangga dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 2 SD Negeri 27 Lumpuk Linggau. Yang ketiga ada penelitian Nusati tahun 2021 dengan judul pengembangan media pembelajaran ulang tangga berbasis edukam
terintegrasi profil belajar Pancasila pada materi volume tahun luang di SD Negeri Muhammadiyah. Kemudian penelitian Yanti pada tahun 2021 dengan judul pengembangan media permainan ulang tangga untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 2 di SD Negeri Paliwang. Nah, kemudian ada kerangka berpikir berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan juga analisis materi, maka diberikan solusi pengembangan media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 sekolah dasar. Kebentuannya dari solusi tersebut itu dijabarkan spesifikasi produknya, kemudian produk dikembangkan sesuai dengan model pengembangan block and call. Nah, kemudian setelah produk dibuat itu akan diuji kelayakan dan juga kepraktisan produknya itu berdasarkan validitas produk dari ahli media dan ahli materi, kemudian kepraktisannya itu diuji berdasarkan respon siswa. Nah, setelah melalui beberapa tahap, jadilah sebuah pengembangan media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila sesuai dengan prosedur penelitian serta berdasarkan hasil validasi kelayakan oleh ahli media dan materi serta kepraktisan dari respon siswa. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kelayakan produk media edukasi ulang tangga terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 SD Negeri Kebonpuro ditinjau dari ahli media. Bagaimana kelayakan produk media edukasi ulang tangga profil pelajar terintegrasi profil pelajar Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 SD Negeri Kebonpuro ditinjau dari ahli materi. Bagaimana kelayakan produk media edukasi ulang tangga terintegrasi profil Pancasila pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas 6 SD Negeri Kebonpuro ditinjau dari respon siswa. Selanjutnya ada bab 3 tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development, kemudian menggunakan model pengembangan block and flow. Nah, prosedur pengembangan dari model block and flow itu ada 10. Yang pertama research and information collection, yang kedua planning, yang ketiga develop preliminary form of product, kemudian preliminary file testing, operational file testing, operational product revision, main file testing, main product revision, final product revision, dan juga disseminasi and implementasi. Desain uji coba produk, yang pertama desain uji cobanya itu ada preliminary file testing atau uji coba lapangan awal, kemudian main file testing uji coba lapangan utama, yang ketiga ada operational file testing atau uji coba lapangan operasional. Nah, di uji coba lapangan awal itu menggunakan kemudian selanjutnya ada subjek uji cobanya itu menggunakan siswa kelas 6 SD Negeri Kebonpuro dengan jumlah 29 siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya itu menggunakan observasi, wawancara, dan juga angket. Subjek uji cobanya, instrumen pengumpulan datanya itu menggunakan angkat validator ahli media dan materi, kemudian menggunakan angkat respon siswa. Nah, kemudian ada teknik analisis data, itu ada analisis uji kelayakan produk dari ahli media dan juga materi, itu menggunakan pedomannya dari Widyoko tahun 2015 dengan kategori pengskoran itu sampai 1 sampai 5. Kemudian kategori kelayakannya itu menurut Laksana Suyoto tahun 2019 dengan kategori sangat layak, layak, cukup layak, kurang layak, dan tidak layak. Nah, jika kelayakan mencapai kategori layak atau lebih dari 61%, maka produk dikatakan layak untuk diuji cobakan. Kemudian yang selanjutnya ada uji kepraktisan dari respon siswa, di mana di sini menggunakan pedoman Widyoko dengan skor penskoran itu 1 sampai 5. Kemudian menggunakan kategori praktisannya itu Ridwan pada tahun 2008. Sangat praktis, praktis, cukup praktis, kurang praktis, dan tidak praktis. Jika kepraktisan mencapai kategori praktis atau lebih dari 61%, maka produk dikatakan praktis untuk diuji cobakan. Nah, mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan terkait dengan hasil dari seminar proposal saya pada mata kuliah metodologi penelitian dan pengembangan atau research and development. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.